enggak apa-apa gitu. Yang penting nyaman aja. Yang penting nyaman buat dan lari. Happy kan fun ya. Kan fun. Kita nunjuknya fun run-nya. Oke. Nah, kalau untuk medis, Dok. Sebenarnya kalau lari kayak gitu itu manfaatnya apa ya? Untuk manfaatnya kan yang pertama kan tentu aja meningkatkan kebugaran. Misalkan terus menguatkan. Halo Sobat PMI, kembali lagi di konten kita Japri Jagongan Penting bareng PMI. Dan kami mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support dalam kegiatan kemanusiaan yang ada di Palang Merah Indonesia Kota Surakarta khususnya. Dan juga kalau teman-teman menemui ads itu tolong diulang. Jadi nggak cuma dilihat diulang, karena ads-nya nanti akan membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Dan di sini kita ada 2 narasumber. Dan yang satu dari Wonosobo. Kita datangkan jauh dari Wonosobo, dan yang satu dari Solo. Oke, Dokter Doni. Dokter Dery dan Dokter Dharma, ya Allah, ingatan jangka pendek. Gitu. Mau perkenalkan diri, Dok? Dulu. Boleh. Ya, oke. Perkenalkan, saya Dery. Ini teman saya. Saya Dharma Dari Fakultas Kedokteran ya? Dari Fakultas Kedokteran UNS. Dan ini stase terintegrasi. Ya, terintegrasi di PMI sini. Periode September ya? Periode September akhir sampai Oktober awal. Oh, terakhir Oktober. Padahal ini Oktober. Ini Oktober udah ya? Oktober, Oh iya, ya sudah ganti ampun. bulan. Oh, sorry Dok, soalnya biasanya kalau awal gitu kan dapat gaji. Kalau saya enggak, langsung ke nyonya keuangan. Aduh. Keuangan rumah tangga. Jadi makanya tanggal 1, tanggal 2 enggak ngaruh kayak saya. Oke, jadi kita akan membahas sesuatu yang mungkin lagi booming ya, Dek ya. Tuh, tentang kan kemarin juga kita juga mengadakan Humanity Fun Walk. Kan banyak banget event gitu. Jadi kok kenapa sih, Dok, fun run itu yang akan kita bahas itu kenapa kok boomingnya baru sekarang? Kan dulu kita lari-lari biasa juga bisa kan? Kalau menurutku yang booming itu jelas karena sosial media. Itu kan karena ada orang misalkan lari terus ada event terus diposting, itu kan menjadi banyak orang juga bakal ikut. Misalkan kalau yang dulu kita pernah tren kan ada color run 10 tahun yang lalu sama night run pakai neon gitu. Itu kan juga awalnya cuma beberapa orang aja, terus kan boomingnya juga lewat sosial media gitu. Padahal itu 10 tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu. Itu gimana sih? Dia neon light, dia lari sambil. Itu yang neon light seperti itu. Kalau yang color run, yang dulu pernah ikut juga color run di Wonosobo ada, itu pakai terus lari, ada konser terus bubuknya dilempar gitu. Kasihan yang belakang dong, enggak ya? Kasih. Kalau coloran itu kan ini kan, setahu aku dulu pernah ada juga di Solo juga. Oh, ada itu, ya. jadi itu pesertanya pakai outfitnya putih. Nah, jadi color kan warna-warni ya. Nah, warna-warnanya dari bubuk-bubuk itu nanti itu disebarkan, jadi kita lari terus jadi baju putihnya tuh kena warna itu. Jadi kayak color aja, jadi vibe-nya kayak kesenangannya yang dirasain pelarinya tuh dari situ gitu. Dia jadi bajunya. Pernah lihat aku kan? dia bus gitu ada warna-warni terus dia tembus sambil lari gitu. Wah, anjay, keren banget. Itu namanya color run. Nah, kalau yang ini, Dok, fun run dengan maraton itu sebenarnya sama nggak ya? Berbeda ya. Jadi sebenarnya itu sama-sama lari, tapi kan tujuannya berbeda. Kalau maraton itu kan ada targetnya, dia tuh ada jaraknya kan jauh-jauh banget ya kalau maraton, dan ada pencapaian yang dicapai. Tapi kalau fun run kita tuh fun kayak happy aja, kita mau sambil jalan atau habis itu lari. Terus kalau di fun run itu dia tuh ada hiburannya juga. Jadi kita sambil lari tuh ada hiburan lainnya. Kayak kemarin waktu di Solo yang baru aja hari Minggu kemarin. Itu kan fun run juga kan di Solo tuh besar banget kan itu. Nah, itu tuh
pelarinya tuh nggak cuman lari fokus di larinya aja, tapi di samping-samping di pinggir jalan tuh ada yang pertunjukan, ada yang nari, ada yang, jadi kita sebagai pelari tuh menikmati suasana itu. Jadi kita juga dapat positifnya, sehat, bugar gitu, tapi kita juga menikmati hiburan-hiburan itu. Jadi nggak dituntut buat lari terus, kan bisa berhenti-berhenti terus sambil foto-foto, update di sosial media. Jadi gitu. mau lebih santai lah. Lebih santai ya. Jadi nggak ada kayak yang maraton kan mungkin ada pace pace-nya itu ya. Terus nggak tahu aku asli. Tapi sudah terlalu berat untuk lari saya. Jadi gitu ya. Mau jalan terserah, yang penting kita menikmati, finishnya ya tetap di situ, nggak mungkin berubah ya. Iya, tetap di situ aja. Iya, oke ya. Tapi itu kan berarti fun run kan kita tetap ngobrol sama kiri kanan gitu. Sosialisasi gitu. Itu ya manfaat salah satunya itu juga ya. Salah satunya itu juga. Nah, ini Dok, kalau ikut fun run sekali apakah sudah bisa dibilang olahraga yang menyehatkan? Jadi kayak kita lari ikut fun run. Contoh di Geladak kan situ banyak jajan. Kita lari bawa pop ice sama cilok, itu termasuk sehat nggak tuh? Kalau yang fun run biasa, kalau misalkan seminggu sekali terus hari Minggu pagi doang itu kan sebenarnya nggak terlalu signifikan kan. Nggak kayak misalkan rutin tiap sore atau tiap pagi gitu. Jadi kalau bisa dihitung olahraga mungkin sudah bisa, tapi tidak sesignifikan kalau kita rutin melakukan olahraga itu gitu. Pasti hasilnya kan juga akan berbeda ya. Kalau dia yang rutinitas terjadwal gitu atau cuman sekali pengen ikut FOMO ya mungkin ya, FOMO ya biar keren. Itu apalagi kan ya itu banyak acara. Tapi kejadian-kejadian lucu atau seru atau keren gitu selain dia berpose gini, ada asap warna-warni ada nggak Dok? Kejadian-kejadian gitu? Ada banyak. Pakai kostumnya tuh unik-unik gitu. Jadi bebas ya? Bebas. Selain yang mengadakan acara itu biasanya kan ada goodie bag-nya, terus ada baju yang sama untuk pelarinya kan kembaran gitu. Selain itu dia juga bisa berkreasi, bisa ditambahin hiasan kayak aku pernah lihat di sosial media juga itu ada yang pakai dino, kostum dino gitu. Dino yang dia jalan terus ada yang nunggang dinosaurus ya. Yang kaki-kakinya gitu. Iya, jadi konsepnya dia itu lari kayak nunggang dino, padahal dia yang lari. Dia yang lari. Jadi ada hiburan juga kan? Gitu. Jadi nggak ada jarak ini ditempuh selama waktu ini, itu nggak ada. Lebih sosialisasi tadi, banyak hiburan di kiri kanan dan mungkin bebas ya. Jadi mau kamu pakai, yang penting pakai baju ya, maksudnya seperti itu. Jadi nggak ada aturannya, kamu mau pakai baju astronot pun nggak apa-apa gitu. Yang penting nyaman aja. Yang penting nyaman buat dan lari. Happy kan fun kan fun. Kita nunjuknya fun run-nya. Oke. Nah, kalau untuk medis Dok, sebenarnya kalau lari kayak gitu itu manfaatnya apa ya? Untuk manfaatnya kan yang pertama kan tentu aja meningkatkan kebugaran, misalkan terus menguatkan jantung dan paru yang biasanya kalau jalan aktivitas sedikit terus ngos-ngosan itu dengan rutin, misalkan dimulai dengan fun run pun juga bisa meningkatkan fungsi jantung juga sama fungsi parunya juga. Terus misalkan yang dengan berat badan berlebih, obesitas itu mulai dari fun run pun juga bisa menurunkan berat badan. Terus buat melatih kaki juga biar nggak lemes-lemes banget, biar nggak cepet kropos gitu ya. Jadi kakinya nggak melembung semua ya. Aduh, tak tutupi kakiku. Gitu. Jadi emang manfaatnya dari segi kesehatan untuk jantung, paru itu lebih ke fisiknya lebih diperkuat ya. Manusia paru-paru surya. Paru-paru surya ya. Ya kalau baru jalan 3 meter wis sambat dunia mau runtuh, itu kalian lebih banyak aktivitasnya karena itu memperkuat paru-paru Anda ya. Betul. Itu dicatat ya, paru-paru surya. Kayak saya juga enggak gitu. Jadi untuk manfaat untuk fun run dan lari rutin. Kalau lari rutin kan mungkin kita emang schedule ya, ada aktivitasnya untuk fokus kesehatan gitu.
Kalau lari rutin, kalau bedanya sama fun run tadi kan, misalkan fun kan cuma untuk fun saja, misalkan minggu ini ikut fun run, kan belum tentu minggu berikutnya juga Ada bakal ya, ikut. oh iya. Kalau dirutinkan secara terjadwal itu malah lebih bagus lagi efek yang tadi udah aku sebutin gitu. Terus kan kalau terjadwal kan untuk efek-efek yang tadi, kalau fun run kan biasanya untuk misalkan lagi stres terus juga ikut fun run biar Healing ya, healing lah ceritanya. Oh itu bedanya kalau yang rutin tuh emang kita membangun ya. Kalau oh iya bener sih, kalau fun run itu emang buat kita refreshing juga gitu. Nah kalau kalau ini kan fun run itu kan seminggu sekali dok. Mungkin entah itu seminggu sekali, sebulan sekali gitu. Nah ada nggak resiko ketika saya tuh kurang olahraga nih, tiba-tiba fun run asik nih gitu, besok minggu gitu. Oh ya ada. Langsung pastinya. tiba-tiba lari itu ada nggak? Iya pasti Tentu ada. Apa aja? Resikonya tuh ya pasti yang pertama cedera ya. Ya, cedera ya, benar-benar. Jadi meskipun mau ada event fun run nih, terus kita pengen ikut fun run gitu, tapi kita tuh nggak boleh. Nggak ada persiapan. Iya harus Ada. ada persiapan Harus ada dulu. persiapan. Persiapannya tuh kayak ikut awalnya jalan dulu. Oh, iya, Jadi dikasih waktu kalau bisa tuh 4 sampai 6 minggu ya sebelum acara fun run itu kita sudah mulai mempersiapkan fisik kita diri sendiri, dari jangan langsung lari itu pasti kan ngos-ngosan ya. Jadi awalnya tuh jalan dulu, nanti berapa meter, nanti lama kelamaan pace-nya naik. Jadi habis jalan terus minggu depan mulai lari pelan-pelan kayak gitu. Nanti semakin lama semakin naik, nanti pas acara fun run itu terjadi kita ikut, kita udah siap nih secara fisik gitu. Meminimalisir adanya cedera ya biasanya. Iya, biasanya ya itu ya kayak kram terus dia ada ini dehidrasi juga. Nanti biasanya pingsan kan nggak jadi fun kan? Iya jadi fun. Biasanya kan cuma ikut-ikut aja. Terus ayo ikut aku fun run gitu-gitu kan. Temennya juga kayak FOMO juga pengen ikut, tapi dia selain nggak pemanasan juga misalkan nggak bawa minum terus dan lain-lain, itu kan nanti malah juga kelelahan. Itu kan juga kurang persiapan juga kan. Bener-bener penting teman-teman. Jadi kalau kalian saumpamane ikut fun run tapi nggak ada persiapan ya mau dapetnya FOMO doang gitu ya. Nggak dapet sehat maniman, padahal kan yang dicari kan ya mungkin nanti kesehatannya juga, hiburannya juga, dapat, senengnya dapat kan. FOMO-nya kan genah ya, itu di situ udah FOMO juga ya. Enggak tapi yang berpikiran tuh FOMO aja. Jadi kayak gitu tetap harus diimbangi dengan kayak latihan fisik dulu. Soalnya ya banyak ya dok ya. Banyak banget yang FOMO aja, terus dehidrasi, terus ikut fun run, terik matahari, nggak bawa minum, pingsan kan juga banyak. Iya benar ya. Kadang-kadang lari kan biasanya ada tenda medis, lari gini minta disemprot etil gitu. Apaan itu dok? Kayak pupu kayak gitu. Oke, terus untuk menghindari cedera tadi yang kita tetap latihannya ya dok ya, latihan fisik dulu sebelum fun run ya. Iya, kalau pola makan ngaruh nggak? Kalau pola makan ngaruh. Kan yang namanya fun run kan juga nggak sekedar fun run, tapi kan juga aktivitas yang menguras tenaga. Baiknya kan dari paginya atau malamnya itu kan juga ada asupan makanan dulu, juga asupan minuman, selain nanti biar nggak lemes, biar nggak dehidrasi juga kan. Oh iya benar. Jadi emang bukan cuman fisik tapi pola makannya harus dijaga ya. Jadi biar itu kalau teman-teman mau fun run ya sarapannya jangan mie gelas kan. Maksudnya harus ya nanti mie gelas kalau mau kita jadikan endorse enggak apa-apa. Nanti kita kita display di depan gitu. Jadi emang harus makanannya yang sehat nanti untuk ya tetap fisiknya nanti bisa menyesuaikan gitu ya. Betul. Oke. Nah ini dok, kalau untuk pemula itu latihannya bagaimana? Berapa jam atau harus 8 jam setiap hari? Enggak ya? Sebenarnya kalau latihan tuh menyesuaikan tubuhnya dulu. Oh misalkan iya. Baru pertama mau mulai nih, ambil
dari jarak yang pendek-pendek dulu dengan pace yang ringan dulu. Misalkan jaraknya 5 kiloan dulu, terus kalau nggak harus dipaksa full lari, misal capek bisa jalan atau berhenti bentar terus nanti lanjut lagi. Nanti kan intinya kan bertahap, terus durasinya sama jaraknya tinggal ditingkatkan gitu aja. Jadi bertahap ya untuk sesi latihannya ya. Ya, untuk membiasakan tubuh juga kan biar nggak kaget gitu. Jadi ya tetap bertahap teman-teman, nggak bisa langsung kamu tiba-tiba lari gitu, nggak bisa. Jadi emang ada, tapi sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Sesuai. Iya, oke. Nah, kalau Dok, ini ikut fun run itu kalau sekarang pengen sehat atau FOMO? Sing. Nah, itu kan apa ya, kalau yang aku lihat kan tujuannya kan tiap orang kan juga beda-beda. Ada yang pengen sehat melalui fun run, apa cuma ikut-ikutan. Temanku itu ada yang buat aku ikut gitu. Jadi pertanyaan gimana? Yang itu dia sekarang itu karena orang ikut fun run karena dia tergerak. Aduh, saya juga butuh olahraga, ada fasilitas fun run nih, ya udah ikut. Atau lebih ke, wah itu keren nih, saya mau pengen pose dengan ada warna-warna gitu. Jadi lebih FOMO atau kesehatan kalau sekarang? Ya mungkin ada orang yang misal mulai ikut fun run dulu kan. Teman-temanku juga ikut, terus itulah dia fun run. Nanti juga kan di awalnya dari situ jadi sering olahraga, sering lari atau sering mulai olahraga yang lain. Bahkan juga ada yang misalkan daftar eventnya, terus cuma foto udah gitu juga ada. Jadi orang-orang itu juga macam-macam toh. Nggak bermanfaat sekali tapi dia daftar, ikut bayar, foto udah selesai ya. Udah. Itu bukan ikut fun run, itu kalian ikut bangun pagi tapi dapatnya cuman ikut bangun pagi gitu. Tapi kan gini Dok, ada juga kan ya, ada nggak ya? Maksudnya aku juga nggak tahu sih, soalnya nggak pernah ikut kayak gitu. Jadi niatnya FOMO, dia ingin kayak zaman-zaman nggak ketinggalan zaman kayak gitu, tapi ternyata dia malah tertarik ke latihan. Ada sih. Ada ya? Ada. Biasanya tuh ada beberapa teman aku ya yang awalnya juga FOMO gitu kan, ikut-ikut. Dia termasuk aku juga sih sebenarnya. Nah, terus awalnya tuh FOMO kayak pengen ikutan, kok banyak yang lari gitu-gitu kan. Terus yaudah ikut, karena kefomoan itu kita merasakan dampaknya gitu loh ke diri kita sendiri, kayak merasa kok badan aku lebih enteng ya habis lari, kok lebih enakan, nggak gampang yang meriang-meriang gitu kan. Kok sekarang kan sedikit kayak nggak enak ya badanku gitu-gitu. Tapi setelah ikut FOMO itu dari teman-teman aku juga, terus ikut lari juga, akhirnya merasakan impactnya ke aku tuh berubah gitu rasanya, fisiknya lebih enakan. Akhirnya mulai nih kayak seminggu 2 kali apa seminggu 3 kali, jadi kan dampaknya positif ya. Awalnya emang dari FOMO, tapi karena efeknya merasakan sendiri ke hal yang positif daripada negatifnya, jadinya dilanjutkan aja. Itu kan sehat juga. Soalnya kita juga langsung dapat manfaatnya langsung ya. Kan lebih baik terlambat merasakan manfaat itu daripada nggak sama sekali ya kan. Gitu. Jadi itulah kisah dari awalnya, tapi nggak apa-apa, itu buat motivasi teman-teman aja. Kalau nggak apa-apa pertama FOMO gitu, nggak apa-apa, yang penting nanti mungkin kan udah tahu kan aku ngomong. Oke, jadi bisa untuk positifnya dia buat motivasi juga. Nanti kan kalau dia seneng ada event-event berikutnya kan ikut. Gitu. Kalau emang sekarang kan yang membuat booming itu kan sosial medianya itu. Nah itu kalau itu bisa menjadi lifestyle anak-anak muda sekarang, bisa ya Dok ya? Dari misalkan ini tentu saja bisa. Terus kan misal dari satu event di share sosial media, dipromosiin sama artis-artis atau influencer, banyak yang orang-orang banyak yang daftar, terus fun run-nya rame. Terus ada besok-besoknya ada event lagi,
pakai cara yang sama, promosi di sosmed, eventnya rame, terus di situ juga ditambahin kayak nanti ada konser mini dan lain-lain, itu juga bakal rame juga. Dapat door prize itu. Betul prize itu juga. Di ya sosial media itu emang bisa bikin booming banget ya. Dampaknya besar. Tapi salah satu ikut fun run itu alasannya bikin konten gitu, ada ya di depannya. Ada. Saya juga kok kalau ada di event-event gitu, aduh ini feed Instagram saya nih, kasih makan Instagram nih. Buat stok lah. Tapi emang ada ya kayak gitu ya, banyak ya. Pastinya ada. Oke, kalau gini Dok, gimana cara kita konsisten untuk ikut untuk terus melakukan olahraga rutin, aktivitas rutin seperti fun run itu padahal acaranya sudah selesai. Tips-tipsnya bagaimana Dok? Oke, misal aku nih. Ya. Basic on true story. Aku kan jarang jogging. Oh iya. Terus diajak temen jogging, itu kan dia udah biasa jogging. Kalau aku awal-awal kan kayak nggak kuat. Itu misal aku berapa pace-nya ringan dulu, kayak misal jalan cepat apa lari-lari kecil. Nanti setiap berapa ratus meter nanti berhenti dulu, terus apa jalan dulu, nanti minum. Nah besoknya itu ditingkatin jadi 1 kilo full lari atau 2 kilo full lari, terus baru berhenti minum. Jadi yang bikin konsisten itu bukan dari pertama langsung kenceng kayak temen yang udah jago, tapi langsung dari bertahap dulu, dari awal pelan-pelan, terus sedang, terus jadi ikut sekenceng temen yang udah jago gitu. Tapi itu apa namanya? Apa ya? Lupa aku. jadi dia ya tetap ya tadi ya 6 minggu tadi ya tetap milih pelan dulu, baru nanti ikut yang jaraknya agak panjang seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita apa namanya, tips untuk memilih fun run yang baik itu gimana Dok? Apakah langsung ini kita sehat banget nih, lari dari Jebres, dari PMI Solo sampai ke Tawangmangu gitu, fun run, fun run or day for fun gitu ya. Itu boleh Dok? Gimana cara memilihnya Dok? Ya kalau cara memilihnya yang pertama sih harus tahu diri dulu. Oh iya. Iya kan? Kalian nggak tahu diri? Tahu diri dulu dong. Nggak pernah apa-apa tiba-tiba sampai Tawangmangu kan nanti kan bisa menimbulkan negatif ke diri sendiri tuh. Oh, itu nggak sampai Tawangmangu mungkin. Sampai situ udah. Udah. Kalian nggak sampai Tawangmangu, sampai Muarti nanti. Gitu. Ya, Gimana Dok? Tahu diri dulu, harus tahu kapasitas kita tuh sampai berapa sih. Kalau kitanya udah sebelum ikut acara itu udah rajin olahraga dulu, berarti kan mampu nih gitu. Mampu, ya boleh join kalau ikut pace-nya yang jaraknya yang jauh gitu. Tapi kalau nggak pernah olahraga sama sekali, FOMO aja. FOMO. Nggak usah gengsi, cari jarak yang pendek aja gitu. Benar, gitu, nggak boleh gengsi sama teman-teman yang lain karena mereka udah latihan, sedangkan kita tuh belum gitu loh. Jadi harus tahu diri dulu, kita sendiri dulu, jangan ikut-ikut orang lain dulu kayak gitu. Terus yang kedua, dilihat juga siapa yang menyelenggarakan. Oh emang harus gimana Dok? Maksudnya kalau yang menyelenggarakan itu dia ilegal gitu, nggak boleh, nggak mungkin gitu ya maksudnya, malah hilang duitnya. Ya makanya nggak dapat hadiahnya nih gitu kan. Ya kita harus cari tahu dulu ini siapa sih yang menyelenggarakan, terus apa aja yang kita dapat. Jadi kan itu menarik juga kan. Ini tuh mau ada event-event lari lagi sih sebenarnya, ada acara-acara lain. Pasti kan setiap penyelenggara punya apa namanya, dia tuh punya ini loh, aku nanti kasih kamu ini, kasih kamu ini. Selain kayak baju, mungkin dapat topi, dapat tumbler gitu kan, menarik juga. Itu harus dicek juga siapa yang menyelenggarakan, sama jam berapa sih ini larinya gitu. Ya masa siang-siang mau lari kan terpanggang ya. Nanti kan
tanning. Iya, Tanning, ya. tanning jadi gelap ya. Terus mataharinya kan nyengat banget, otomatis dehidrasi lebih cepat Cepet dong banget, gitu. Jadi harus tahu waktunya juga, penyelenggaranya siapa, sama tahu diri lah. Kalian kalau nggak tahu diri gak usah ikut pertama itu. Jadi kan setiap orang kan beda-beda kapasitasnya. Jadi yang tahu kapasitas teman-teman itu ya teman-teman sendiri. Jadi nggak mungkin kalau mau ikut FOMO yang teman-teman kalian udah lari itu sampai Tawangmangu itu. Kalau kalian nggak kiranya nggak kuat ya nggak usah ikut ya, yang standar aja dulu gitu. Terus yang kedua waktu lebih baik ya pagi ada ya subuh gitu ya. Ya sekitar jam 5:30 ya. Pagi boleh, sore boleh. Oh, sore juga boleh. juga boleh. Oh kalau sore kan udah nggak begitu Nggak panas begitu mungkin panas ya. juga, iya. Tuh yang ketiga tadi penyelenggaranya ya. Jadi nanti kalau penyelenggaraannya ilegal, Iya, ketipu nanti ya. ketipu nggak. Jadi Dan bayar nggak dapat apa-apa. jadi dilihat dulu siapa nih, ini benefit buat teman-teman apa aja gitu. Nggak langsung daftar, langsung ikut lari itu nggak boleh ya. Oke gitu. Nah kalau kesalahan paling sering yang dilakukan ketika fun run itu Yang paling sering terjadi itu orang-orang yang memaksakan diri. Misalkan yang tadi ku bilang kalau dia nggak pernah lari, terus diajak temennya fun run yang udah sering, terus kan diajak langsung berapa ribu meter, berapa puluh ribu meter gitu. Itu kan terus yang nggak pernah ikut terus maksain, kan nanti malah jadi nggak kuat, dipaksain malah jadi pingsan di jalan, kolaps di jalan juga bisa. Terus yang kedua itu yang sering aku lihat tuh nggak pemanasan. langsung datang lari. Terus iya gitu. Misal ada dia lagi pulang kerja naik motor, di jalan lihat temennya yang lagi jogging gitu misalkan gitu. Terus dia join buat olahraga, kan dia nggak pemanasan dulu, nanti terkilir, terus jatuh, cedera. Terus yang ketiga itu paginya apa malamnya nggak makan. Terus waktu acara dia nggak bawa minum, bunuh diri dong. Nah terus kan apalagi cuaca kan sering nanti bakal jadi panas, dehidrasi lah, dia pingsan juga. Tuh. Jadi ya persiapannya harus mateng, dan itu tadi ya tahu diri tadi ya. Tahu diri sih yang utama. Dan kalau saya punya tip nih dok, jadi kalau teman-teman pengen lari kenceng tanpa cedera itu satu, maling. Karena mungkin buat latihan juga bisa. Nanti kalau wah saya udah kuat nih, itu dikembalikan ke yang punya. Ini tadi cuman pengen adrenalin saya kan. Biasanya kan kalau adrenalin tinggi kan dia nggak ngerasain apa-apa di tubuhnya. Kalau udah terlanjur dipukulin. Nah itu terlalu tinggi adrenalin Anda ya. Jadi jangan ditiru untuk saran saya, oke? Buat seru-seruan aja. Nanti kalau kamu nyuri ayam ternyata itu ayammu sendiri, itu enggak apa-apa. Gitu ya. Oke, saran yang tidak bermanfaat. Ini dok, kalau fun run itu di sekarang itu lebih ke olahraga atau hiburan sebenarnya mana? Apa dua-duanya? Dua-duanya sih. Oh dua-duanya ya? Dari dulu emang dua-duanya ya? Dua-duanya. Kita juga dapat manfaat dari larinya, kita dapat manfaat dari kalau fun run kan nggak fokus ke jarak ya. Nah, jadi kalau kita pas lari tuh ketemu siapa, terus nyapa, jadi ngobrol, kita dapat teman baru, terus dapat pengalaman baru gitu-gitu kan. Terus selain itu juga bisa lihat banyak hiburan yang sudah disiapkan oleh panitia gitu. Mungkin di-spill dulu ya. Jadi selain fisik kita dapat manfaatnya, mental kita juga dapat. Oh gitu. Secara psikologis kita juga dapat karena kan kita happy gitu. Oke. Nah ini dok, terakhir untuk pesan yang masih ragu-ragu ikut fun run, ingin sehat tapi takut cuman jadi korban FOMO, gimana? Kalau dokter dari dulu gimana? Kalau dari aku nggak apa-apa misalkan ikut baru pertama kali, coba ikut event kayak gitu dulu. Terus nanti mulai
habis itu ya jangan berhenti, tapi tetap dibiasakan buat olahraga. Mulai dari yang kecil-kecil dulu kayak jogging di komplek, terus nanti nambah lagi jaraknya, jogging muterin stadion kayak stadion Manahan itu gitu juga. Terus itu kan anggap aja tuh fun run itu jadi batu loncatan kita untuk memulai olahraga yang lebih rutin gitu loh. Lagi pula kan kan dulu pernah ada pepatah kalau di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat kan. Insana in corpore sano. sano. Kayaknya itu aku nggak tahu sih. Kalau dari aku itu sih. Oh gitu. Kalau dari Dokter Dharma gimana? Kalau dari saya FOMO boleh, tapi habis itu kita merasakan impactnya dari kita sendiri. Terus jangan lupa mencari tahu apa sih manfaat dari lari itu sendiri buat diri kita sendiri. Terus kan kalau dari saya pribadi ya, saya kan awalnya juga FOMO. Ya ini Korban FOMO. Terus setelah itu saya merasakan impactnya ke diri saya sendiri. Setelah itu saya juga cari beberapa jurnal sih sebenarnya tentang lari itu tersebut. Kok banyak yang lari pagi di pagi hari, ada yang sore hari. Bagus mana sih? Pasti bingung kan? Bagus mana dok? Bagus mana sih gitu kan? Iya kan? Pasti bingung. Nah kalau kemarin saya tuh searching cari di jurnal kedokteran penelitian gitu. Itu ternyata masing-masing tuh punya efek manfaat yang manfaatnya beda-beda. Ya? Jadi kalau yang lari pagi dia itu lebih cenderung untuk yang untuk yang peserta yang mempunyai kayak obesitas itu lebih turunnya secara singkat cepat. Oh gitu. Tapi kalau larinya di sore hari untuk pengurangan lemaknya itu agak lama, tapi durasinya memanjang. Oh jadi dia tetap berkurang tapi lama ya. Tapi memanjang sore terus, hari. Nah gitu ya? kalau yang sore hari itu lebih bermanfaat untuk pasien-pasien yang gulanya agak tinggi. Jadi untuk yang pelari yang punya gula yang tinggi, cenderung ke tinggi, disarankan untuk lari di sore hari karena hormon-hormon yang menurunkan gula itu tinggi di sore hari, sehingga waktu kita olahraga pembakarannya tuh lebih cepat gitu. Jadi gula darahnya turunnya lebih cepat. Jadi gitu. Jadi kalau dia adalah hikem obesitas dan gula, mending kamu lari pagi sama sore. Lebih ke sore hari. Sore ya. Ya kalau pagi itu lebih ke berat badan ya. Berat badan tapi secara singkat aja, lebih durasinya lebih cepat gitu loh. Jadi kalau pengen kurus ya tetap lari pagi. Ya dua-duanya ya sebenarnya ya. Dua-duanya sih kalau pengen cepet banget ya tapi dua-duanya. Tapi kan kalau setiap hari lari pagi sama sore ya pingsan ya. Pingsan, enggak capek ya. Sehat enggak kram nanti. Kram otot-ototmu di seluruh tubuh. Ambil salah satu aja, sore apa pagi, yang penting rutin gitu ya. Gitu. Jadi tipsnya kalau pagi buat menurunkan berat langsung secara instan, sorenya ya untuk tadi ya untuk pasien-pasien atau teman-teman yang mungkin kadar gulanya agak tinggi itu untuk menurunkannya. Terus gitu. Ini juga manfaatnya selain itu ada manfaat buat kualitas tidur sih. Oh iya dok. Iya. Kalau lari pagi itu membuat kita tidurnya lebih cepat di malam hari nanti. Oh. Gitu. Tapi kalau larinya di sore hari bukan tidur lebih cepat, tapi fase dalam tidurmu nanti tuh lebih enak, lebih relax gitu. Tidurnya lebih berkualitas ya. Nah tapi larinya tuh jangan kayak 1-2 jam sebelum tidur, nanti ya enggak. Itu nggak bisa tidur, jantungmu masih berdetak kencang. Iya. Itu jadi emang pagi sama sore ya. Jadi kalau pagi itu bikin tidur lebih cepat. Kalau sore cocok lebih untuk yang insomnia kan. Nah itu lari pagi lah, nanti tidurmu akan lebih cepat. Kalau yang sore lebih ke dia nanti kualitas tidurnya lebih nyenyak ya. Tidur nanti nyenyak gitu. Tapi kalau kalian nggak olahraga mesti ngantukan. Cuman ngap-ngap gitu ya, karena gulanya tinggi kan mengaruh ya dok ya. Gula tinggi tuh bikin aku ngap. Sudah ada contohnya, saksinya kita bertiga. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kalau teman-teman pengen nyoba
ikut fun run gitu, bisa lihat di konten kita hari ini. Nanti kan udah ada penjelasannya bagaimana cara memilih fun run yang baik, manfaat fun run, terus bisa mengimbangi manfaat dari FOMO ini tadi, bisa memotivasi atau bisa menghilangkan stres gitu. Seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dari kami. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi Dokter Dari atau Dokter Dama. Jangan hubungi saya nggak tahu. Mereka yang sudah menjalankan, kan kita belum, gitu ya. Oke, sampai jumpa di konten kita berikutnya. Bye bye.